Om Swastiastu. Salam harmoni. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Mandula Julia Anggreni dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengajak kalian semua untuk melihat apa saja yang ada di Museum Gedung Kertie yang terletak di Jalan Veteran Nomor 20 Buleleng, Bali. Jadi, selamat menyaksikan videonya. Museum Gedung Kertie merupakan museum yang terletak di Jalan Veteran Nomor 20 Singaraja, Bali, Kabupaten Buleleng. Berbicara tentang Museum Gedung Kertie, tak lepas dari jasa dua orang Belanda, yakni F.A. Liefrens dan D.R. van der Tuuk yang telah mempelopori penelitian kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa di Bali. Saat memasuki kawasan Museum Gedung Kertie, kita akan melihat banyak jenis-jenis lontar atau peninggalan lontar di zaman dahulu. Sejarah singkat Museum Gedung Kertie. Warisan budaya bangsa Indonesia sangat beragam, baik berupa peninggalan fisik maupun non-fisik. Salah satu peninggalan yang cukup penting adalah prasasti berbahan daun lontar. Prasasti berbahan lontar ini banyak ditemukan di daerah Bali dan Lombok, dan sampai saat ini masih terpelihara dengan baik walaupun sudah berkurang jumlahnya akibat rusak termakan usia. Saat ini, institusi yang masih melindungi dan melestarikan lontar adalah UPTD Gedung Kertie. Yayasan ini memiliki gedung sebagai tempat untuk melakukan aktivitas kegiatan mereka yang didirikan pada tanggal 2 Juni 1928. Gedung ini dinamakan Stichting Liefrens van der Tuuk, tetapi atas saran Raja Buleleng I Gusti Putu Jelantik, nama gedung ini ditambah dengan bahasa Sanskerta Bali yaitu Kertie, sehingga menjadi Kertie Liefrens van der Tuuk, dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 14 September 1928 atau 1850 Saka, sesuai yang diperlihatkan monogram atau Chandra Sengkala yang dipahat pada pintu masuk atau pandu raksa. Pandu raksa tersebut bergambar manusia yang menaiki gajah dengan busur panah di tangannya. Kemudian membunuh musuhnya dan orang yang kena panah itu pun mati. Nilai yang terkandung dari masing-masing gambar yaitu sebagai berikut: manusia pertama, gajah 8, panah kelima, dan orang mati nilainya 0. Jadi kalau dibaca tahun isakanya adalah Isaka 1850. Adapun peninggalan dari Museum Gedung Kertie ini yaitu misalnya seperti patung dan lontar-lontar yang sudah ditulis di zaman dahulu. Adapun beberapa jenis kegiatan yang dilakukan di gedung ini yang dimulai sejak Desember 1930 oleh sarjana-sarjana Belanda dan dibantu oleh kaum cerdik pandai yang berasal dari Bali. Saat ini UPTD Gedung Kertie memiliki kegiatan yaitu antara lain seperti inventarisasi lontar, kedua lomba nyastra Bali, ketiga konservasi, dan yang keempat yaitu pelayanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga mewawancarai salah satu pengelola yang ada di Gedung Kertie. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kami program studi pendidikan guru sekolah dasar, izin mewawancarai Bapak selaku pengelola Gedung Kertie niki. Yang pertama bagaimana sejarah singkat berdirinya Gedung Kertie? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebelum lanjut kepada jawaban, jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putu Suarsana SPD. Kebetulan juga saya di sini adalah sebagai ahli penulis dan pembaca naskah lontar. Dan berkaitan dengan pertanyaan tentang berdirinya Gedung Kertie, jadi berdirinya Gedung Kertie ini dimulai dari seorang cendekiawan Belanda yang bernama Van der Tuuk. Pada saat itu dia diberikan tugas untuk mengelola Gedung Kertie ini. Namun pada saat itu belum bernama Gedung Kertie, cuma ini dalam yayasan ya, jadi yayasan Stichting gitu kalau bahasa Belanda. Nah, dia yang bertugas di sini untuk mengumpulkan naskah-naskah yang berkaitan dengan kebudayaan, adat dan istiadat Bali. Nah, pada saat itu didirikan pada tanggal 2 Juni 1928. Namun pada saat itu masyarakat maupun orang-orang yang ada di sekitaran belum bisa berkunjung karena masih dalam tahap pengumpulan koleksi dan
pengklasifikasian. Kemudian pada tanggal 14 September 1928 baru Yayasan Gedong Kirti ini dibuka secara umum. Jadi orang-orang bisa mencari naskah-naskah yang berkaitan dengan keperluan yang diperlukan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengolahan gedung ini saat ini? Baik, di saat ini untuk pengelolaannya masih berjalan dengan baik, mulai dari konservasi lontar. Jadi konservasi itu artinya melihat, memelihara dan menjaga kondisi lontar itu agar tidak rusak. Jadi apabila lontar itu mengalami kerusakan akan ditulis kembali sehingga kondisi lontarnya tetap bagus seperti jadi proses pengelolaan ini terus berlanjut, tidak boleh non-stop istilahnya, terus berjenjang, terus dilihat, dicek, kalau ada rusak kemudian dicek ulang, kalau yang salinan, kalau lontar ditulis kembali seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Bapak, siapa saja pengelola gedung Kertil saat ini? Nah, untuk skema daripada Gedong Kirti itu ada kepala Gedong Kirtinya, jadi kepalanya itu bertugas untuk mengontrol, melihat ya. Kemudian ada Kasubag TU-nya, Kasubag Tata Usaha, dia yang ikut juga di dalam bagaimana pengelolaan. Kemudian ada tim juga yang ada nomor 1 yaitu tentang pelayanan kepada tamu-tamu domestik, tamu asing, jadi ada di sana. Terus untuk pelayanan di ruang 2, ini ruang 2, jadi ruang salinan lontar. Jadi di sini ada juga 2 orang, saya dengan Bu Kadek. Jadi di sini yang melayani tentang salinan dan juga buku-buku Belanda, majalah Belanda, Perancis, Jerman dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi di tim konservasi, ada 2 orang juga, jadi dia yang membidangi untuk masalah perbaikan lontar, perawatan, melihat kondisi lontar itu. Nah, kemudian lanjut di sekretariat, jadi di sana administrasinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, penandatanganan di administrasi seperti itu. Baik, sudah. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Rahayu. Iya.